Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bi syahri ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ahmad Hussein Velu, dan juga Imam Rawatib kita Bapak Haji Yahya, dan juga para asatid yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah puasa 2 hari. Dan insya Allah kita akan melaksanakan salat sunnah tarawih yang ketiga malamnya. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita yang wajib maupun yang sunnah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kultum pada malam hari ini insya Allah temanya Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan wa a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah. Sayyidus Syuhur artinya rajanya semua bulan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah. Adapun yang paling agung kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah, karena di bulan Dzulhijjah terjadi pelaksanaan ibadah haji, yang mana ibadah haji disebut ibadatun badaniyatun wa ibadatun maliyatun, ibadah bangsa badan, bangsa fisik, dan juga ibadah bangsa harta. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya semua bulan? Fihi Lailatul Qadri wa fihi nuzulul Quran wa fihi faridatun siyamahu wa qiyama lailahu tatawuan. Karena di bulan Ramadan Allah memilih sebagai rajanya bulan, karena terjadi di dalamnya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik ibadah pada malam itu daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jarang orang yang melaksanakan ibadah sampai 83 tahun. Kalau ngitung sampai 83 tahun dari usia 15 tahun dari mulai akil balik, berarti usianya hampir 97 tahun. Maka dari itu, inilah alasannya bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Begitu juga alasannya Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, karena terjadi turunnya Al-Quran, yang sering kita baca ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi katanya Al-Quran 23 tahun diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar.
Yang dimaksud ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah atau ke langit dunia sekaligus 30 juz. Kalau kita pengen tahu Al-Quran yang di Roh Mahfud yang diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, kita lihat susunan kalimatnya yang kita baca dalam Al-Quran. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti beliau mendefinisikan Al-Quran. Emang ada beberapa definisi para ulama mendefinisikan Al-Quran. Banyak yang sepakat pendapat Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala akhiril anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril, al-mu'jizu al-mutawatir al-muta'abbad bitilawati, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-mukhtatamu bi suratin Nas. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir dengan pelantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Al-mu'jizu sebagai mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat disebut juga khawariqun lil adat, suatu kejadian yang luar biasa. Mukjizat itu dari asal kata ajaza ya'jizu mukjizatan, artinya melemahkan kepada yang lain. Karena tidak ada satu orang pun dari golongan sastra bahasa Arab yang membuat kata-kata seperti Al-Quran. Maka ketika banyak orang-orang kafir Mekah, mereka yang meragukan terhadap Al-Quran itu apakah karangan Muhammad ataukah benar firman Allah, maka dibantah dugaan mereka oleh ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ini bantahan ayat turun bagi mereka yang meragukan terhadap Al-Quran. Dibantah oleh Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimislih. Jika kalian masih tetap meragukan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, kalian sama-sama orang Quraisy, Muhammad pun juga orang Quraisy, kalian orang Arab, Muhammad pun juga orang Arab, Al-Quran pun juga pakai bahasa Arab. Jika kalian meragukan Al-Quran itu bukan firman kami, kalian meragukan Al-Quran itu adalah susunan Muhammad, kata-kata Muhammad, bikin satu surat saja yang semisil dengan Al-Quran, yang mirip seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kalian tidak mampu untuk membikinnya, dan sekali-kali kalian gak bakalan mampu membikin kata-kata seperti Al-Quran, maka takutlah dengan siksaan api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya manusia-manusia kafir dan batu-batu yang biasa disembah oleh mereka, yang mana api neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Maka tidak ada satu orang pun yang membuat kata-kata seperti Al-Quran. Meskipun ada orang kafir, dia orangnya pinter,
ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku kedatangan Jibril, ngaku-ngaku kedatangan wahyu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia meniru seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Fil yang kita baca sering